Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuniarti akan menjelaskan tentang IP address atau Internet Protocol. Jadi, IP address merupakan alamat identifikasi komputer atau host yang berada di dalam jaringan. Dengan adanya IP address, maka data yang akan dapat dikirimkan oleh host atau komputer tersebut dapat melalui TCP atau Transmission Control Protocol, sehingga sampai ke host yang dituju. Dan di dalam host tersebut dapat memiliki host yang lebih dari satu. Akan tetapi tidak boleh memiliki IP address yang sama dalam satu jaringan, supaya peran IP address untuk mengalamatkan pada setiap komputer atau host tersebut dengan internet, sehingga pertukaran data dapat dilakukan dengan prosedur internet protokol. Oke, next. Kemudian ada kelas-kelas IP. Nah, di kelas-kelas IP ini ada kelas A, B, C, D, dan E. Nah, di kelas-kelas IP ini terdapat rank IP, network ID, host ID, subnet mask, dan penggunaannya. Nah, untuk di kelas A ini, jumlah rank IP-nya itu 1 sampai 126. Kemudian network ID-nya XX001. Host ID-nya ada XXX, 225, 225, 254. Subnet mask-nya ada 255.000. Nah, untuk penggunaan di kelas A ini skala besar. Kenapa? Karena untuk network ID, host ID, dan juga IP address-nya cukup lumayan besar atau banyak untuk digunakannya. Nah, untuk kelas B itu rank IP-nya 128, 191, dan juga network ID-nya XXX, XXX, 01, host ID-nya XXX, XXX, 255.000. Nah, untuk subnet mask-nya 255, 255.000. Nah, untuk penggunaan di kelas B itu skala menengah besar. Jadi lumayan cukup besar juga, cuma masih lebih besar di kelas A. Nah, untuk kelas C itu rank IP-nya 192 sampai dengan 223. Nah, network ID-nya XXX, XXX, XXX 1. Nah, untuk host ID-nya XXX 254. Kemudian untuk subnet mask-nya 255, 255, 255.000. Nah, untuk penggunaannya di kelas C itu skala kecil. Nah, untuk kelas D itu rank IP-nya 224, 239, dan penggunaan di kelas D itu multicast. Dan untuk kelas E, rank IP-nya itu 240 dan penggunaannya eksperimen. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi di kelas-kelas IP itu ada network ID dan host ID. Nah, apa sih network ID dan host ID itu? Nah, kalau network ID itu merupakan identifikasi juga atau alamat dari sebuah jalur, dan network ID harus mempunyai alamat yang sama atau network yang sama di dalam satu jaringannya, atau interface yang sama. Sedangkan kalau host ID itu identifikasi dari host seperti interface router, workstation, dan device yang terhubung ke jaringan. Untuk pengisian host ID harus mempunyai alamat IP yang berbeda. Nah, beda ya dengan network ID. Kalau network ID harusnya memiliki ID dalam satu jaringan itu boleh sama, sedangkan host ID itu tidak boleh sama. Karena pengaturan host ID dan network ID diatur oleh nilai subnet mask-nya. Nah, untuk kelas IP yang mempunyai host ID dan network ID hanya kelas A, B, C, dan sedangkan kelas D dan E tidak mempunyai host ID dan network ID.
Oke, kemudian ada subnet mask dan subnetting. Jadi kalau subnet mask itu teknologi informasi yang fungsinya untuk membedakan network ID dan host ID, atau sebagai penentu jumlah network ID dan host ID pada deretan kode biner. Nah, selain membedakan network ID dan host ID, subnet mask juga berfungsi untuk menentukan alamat tujuan paket data, apakah pengiriman data berupa lokal atau remote. Nah, sedangkan kalau subnetting itu teknik memecahkan network atau jaringan komputer menjadi beberapa subnetwork yang lebih kecil. Subnetting hanya dapat dilakukan pada IP address kelas A, B, dan C saja. Network dapat menciptakan beberapa network tambahan, tetapi dengan hal itu juga dapat mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Gateway sendiri memiliki berbagai macam fungsi. Misal untuk mengonversi protokol, mempermudah akses terhadap informasi untuk berbagai perangkat keras, meningkatkan keamanan data, serta menstabilkan performa komputer. Oke, dan selanjutnya yaitu broadcast. Broadcast adalah sebuah metode pengirim data di mana data dikirim ke banyak titik sekaligus tanpa melakukan pengecekan apakah titik tersebut siap atau tidak, atau tanpa memperhatikan apakah data itu disampaikan atau tidak. Jadi broadcast ini bisa diartikan juga sebagai proses pengiriman sinyal ke berbagai lokasi, pengiriman secara bersamaan melalui televisi, internet, dan lain sebagainya. Broadcast juga digunakan untuk siaran televisi dan radio. Pada sistem di stasiun siaran akan melakukan siaran secara terus-menerus dan memancarkan tanpa memperdulikan apakah ada pesawat televisi atau pesawat radio yang memonitor siaran tersebut. Oke, baik, itu saja penjelasan dari saya. Nanti akan ada selanjutnya oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prefix. Prefix adalah petunjuk banyak bit dari sebuah IP address yang merupakan jumlah porsi dari network ID. Notasi network prefix juga dikenal dengan sebutan notasi Creeless Interdomain Routing atau CIDR. Selanjutnya, sementara nilai-nilai bit yang terdapat di subnet mask didefinisikan oleh RFC 950 sebagai berikut. Yang pertama yaitu semua bit yang ditunjukkan agar digunakan oleh network identifier diset ke nilai 1. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu semua bit yang ditunjukkan agar digunakan oleh host identifier direset ke nilai 0. Ya, begitu penjelasan tentang prefix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara perhitungannya jika IP 192.168.1.0 subnetnya 26. Berapakah network ID dan host ID yang bisa dipakai pada PC tersebut? Subnetnya 26 itu jika dibinarkan itu jadi 1111 sampai 8 111 3 kali sampai 8 terus 110000. Nah, di situ itu binarnya. Netmasknya itu 255 192. 255 ini itu perhitungan dari binar tersebut. Lalu berapakah jumlah subnetnya? Nah, jumlah subnet di sini 2 pangkat X. Nah, X ini mewakili bilangan 1 dari yang terakhir. Itu 2 pangkat 2 sama dengan 4. Lalu berapakah jumlah hostnya?
di sini host di sini ini mewakili 0. Di sini 0 terakhirnya ada 6. Jadi 2 pangkat 6 dikurang 2. 2 pangkat 6 yaitu 64 dikurang 2. Hasilnya itu 62. Nah, blok subnetnya 256 dikurang 192. 256 ini dari mana? 256 ini itu dari rumus. 92 nya ini dari Nesmax. Nah, sama dengan itu hasilnya 64. Jadi 0, 64, 128, 192. Rank di sini subnet, IP pertama, IP terakhir, dan broadcast. Nah, subnet di sini dilihat dari blok subnet. Blok subnet di sini ada 0, 64, 128, 192. Ditulisnya di subnet di sini 192.168.1.0, 192.168.1.64, 192.168.1.128 dan seterusnya. Lalu IP pertama di sini subnet ditambah 1. Jadi hasilnya itu 192.168.1.1. Lalu 192.168.1.165. 64 tambah 60. 64 ditambah 1 yaitu 65. IP terakhir di sini yaitu broadcast dikurang 1. Jadi broadcast di sini 192.168.163. Broadcast di sini terdapat dari subnet dikurang 1. Nah, subnet di sini 64 dikurang 1, jadi 63. Dan 128 dikurang 1 yaitu 127. IP terakhir di sini dari broadcast dikurang 1, hasilnya 192.168.1.62. 192.168.1.126. Nah, itu cara perhitungannya untuk mencari network ID dan host ID yang bisa dipakai pada PC tersebut. Di sini yang bisa dipakai untuk PC terdapat 62 PC. Baik, mungkin itu saja yang kelompok kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian, tolong dimaafkan ya, karena sesungguhnya kebenaran itu ada milik Allah Ta'ala. Kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.